Hai, jumpa lagi di Funners. Di video ini kita akan belajar cara memeriksa tingkat kesadaran klien dengan metode yang mudah dan cepat. Yuk simak videonya sampai selesai. Tingkat kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta dapat memberikan respon yang sesuai. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menilai kondisi neurologis klien, terutama pada kasus trauma, stroke, atau klien yang sedang kritis. Penyebab dari terjadinya penurunan kesadaran biasanya menjadi ancaman jiwa, sehingga membutuhkan penanganan segera dari tenaga kesehatan karena berpotensi meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Untuk itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk menguasai cara melakukan penilaian tingkat kesadaran secara cepat dan tepat. Pemeriksaan tingkat kesadaran bisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pemeriksaan tingkat kesadaran kuantitatif adalah metode objektif untuk menilai kesadaran pasien menggunakan sistem scoring. Cara ini sering digunakan dalam dunia medis untuk menentukan tingkat keparahan gangguan kesadaran dan membantu pengambilan keputusan klinis. Salah satu jenis pemeriksaan tingkat kesadaran secara kuantitatif adalah GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale adalah skala penilaian yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien, terutama pada kasus trauma kepala dan gangguan neurologis. Penilaian GCS terdiri dari 3 komponen, E untuk melihat respon mata, V untuk respon verbal, dan M untuk respon motorik. Untuk penilaian respon mata, skor tertinggi 4 dan skor yang terendah 1. Jika pasien bisa membuka mata secara spontan tanpa rangsangan suara atau nyeri, maka dinilai 4. Nilai 3 saat pasien membuka mata setelah diberi perintah suara yang keras dan jelas. Kalau pasien membuka mata saat diberikan rangsangan nyeri seperti tekanan pada ujung jari, cubitan pada trapesius, atau di cekungan supraorbital, maka dinilai 2. Dan nilai 1 diberikan pada pasien yang tidak membuka mata sama sekali. Untuk penilaian respon verbal, skor tertinggi 5, yaitu saat pasien bisa berbicara dengan jelas serta sadar penuh terhadap lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu. Skor 4 diberikan pada pasien yang bicara kacau atau bingung. Terkadang orientasinya kurang baik sehingga tidak mengenal waktu atau tempat mereka berada, bahkan tidak mengenali diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Jika pasien mengeluarkan kata-kata tidak jelas atau tidak relevan dengan pertanyaan dan situasi, maka skornya 3. Skor 2, ketika pasien mengeluarkan suara yang tidak jelas seperti rintihan, mengerang atau berteriak dan tidak mengeluarkan kata-kata. Saat pasien sama sekali tidak mengeluarkan suara, maka dinilai 1. Untuk respon motorik terdiri dari 6 penilaian. Skor 6 ketika pasien bisa melakukan gerakan sesuai perintah dari tenaga kesehatan. Skor 5 diberikan saat pasien dapat melokalisasi nyeri. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien bisa menggerakkan tangannya menuju ke titik rangsangan nyeri. Skor 4 saat terjadi fleksi normal. Pasien menekuk atau menarik tangannya untuk menghindari rangsangan nyeri yang diberikan. Skor 3 jika pasien menunjukkan gerakan fleksi abnormal, di mana pasien akan menekuk siku ke dada sebagai respon terhadap rangsangan nyeri, tetapi kecepatannya lebih lambat dari fleksi normal. Gerakan fleksi abnormal ini kadang disertai dengan fleksi pergelangan tangan yang kejang. Skor 2, terjadi ekstensi abnormal,
di mana pasien akan meluruskan tangannya di sisi tubuh dengan tangan mengepal dan kaki ekstensi saat diberikan rangsangan nyeri. Dan skor 1 jika tidak ada respon motorik dari pasien. Dan cara penulisan hasil pemeriksaannya seperti ini. Misalnya E3, V2, M1. Hasil penilaian ketiga komponen ini juga bisa dijumlahkan. Jumlah skor tertinggi yaitu 15, artinya pasien memiliki kesadaran penuh. Sedangkan skor terendah 3, artinya pasien tidak sadar total. Total skor GCS juga bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Skor GCS 13 sampai 15 termasuk kategori kesadaran normal hingga gangguan kesadaran ringan. Skor 9 sampai 12 termasuk kategori gangguan kesadaran sedang. Sedangkan skor 3 sampai 8 termasuk gangguan kesadaran berat dan pasien perlu mendapatkan penanganan segera. Nah, itu tadi pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan GCS yang umum digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Masih ada lagi metode lain yang termasuk pemeriksaan tingkat kesadaran kuantitatif. Kalau kamu tahu salah satunya, bisa komen di bawah. Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan tingkat kesadaran secara kualitatif. Tingkat kesadaran kualitatif adalah penilaian yang berfokus pada perubahan kualitas kesadaran seseorang, bukan sekedar respon angka seperti dalam Glasgow Coma Scale. Dalam pemeriksaan ini, kesadaran pasien dinilai berdasarkan respon terhadap lingkungan dan rangsangan. Tingkat kesadaran secara kualitatif bisa terbagi menjadi kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, stupor, dan koma. Kompos mentis adalah keadaan pasien yang sadar sepenuhnya, mampu berpikir dengan jernih, merespon secara normal, dapat berbicara, bergerak, dan memahami situasi di sekitarnya seperti kondisi kamu saat ini. Apatis yaitu penurunan kesadaran ringan, di mana pasien terlihat kurang bersemangat, kurang responsif terhadap lingkungan. Bisa dalam kondisi sadar namun tidak menunjukkan minat terhadap percakapan atau stimulus yang diberikan. Misalnya, pasien dengan depresi berat atau mengalami kelelahan ekstrim. Tingkat kesadaran delirium terjadi ketika pasien masih sadar tetapi mengalami perubahan dalam orientasi, persepsi, dan respon terhadap lingkungan. Pasien mungkin terlihat bingung, mudah teralihkan, atau mengalami halusinasi dan bersifat fluktuatif. Kesadaran pasien bisa berubah dalam waktu singkat, dari sadar ke bingung, lalu normal kembali. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan infeksi berat, gangguan metabolik, atau efek samping obat. Pada kondisi somnolen, pasien tampak mengantuk berlebihan, masih bisa dibangunkan dengan rangsangan suara atau sentuhan ringan, namun akan tertidur lagi jika rangsangan dihentikan. Somnolen bisa ditemukan pada pasien dengan efek samping obat penenang, hipoksia, gangguan metabolik, dan lainnya. Berbeda dengan somnolen yang kondisi mengantuknya masih bisa dibangunkan, di tingkat kesadaran sopor, pasien tidur sangat dalam dan hanya bisa dibangunkan dengan rangsangan nyeri yang kuat. Respon pasien minimal, mungkin hanya menggerakkan tubuh sedikit atau mengerang. Kondisi ini bisa ditemukan pada pasien yang mengalami overdosis obat penenang, hipoglikemia berat, dan gangguan metabolik yang serius. Pada tingkat kesadaran stupor, pasien tidak merespons suara atau sentuhan ringan, bahkan hanya sedikit bereaksi ketika diberi rangsangan nyeri yang sangat kuat. Umumnya terjadi pada pasien dengan cedera otak berat,
stroke masif, atau gangguan neurologis serius. Jenis tingkat kesadaran yang terakhir yaitu koma. Koma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam. Pasien tidak menunjukkan respon apapun terhadap rangsangan yang diberikan, seperti suara, sentuhan, atau nyeri. Kondisi ini bisa terjadi pada pasien cedera otak berat, stroke, dan kegagalan organ. Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan skala AVPU. AVPU merupakan singkatan dari alert, verbal, pain, unresponsive. Pasien dikategorikan alert jika dalam kondisi sadar penuh, bisa membuka mata secara spontan, dapat berkomunikasi dengan baik, dan fungsi motorik juga baik. Kategori verbal jika klien merespon suara penolong, tetapi tidak sepenuhnya sadar. Pain jika pasien hanya merespon penolong saat diberi rangsangan nyeri saja. Unresponsive jika pasien tidak merespon sama sekali terhadap rangsangan yang diberikan oleh penolong. Pasien yang masuk kategori selain alert sering dianggap sebuah indikasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Demikian cara melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran baik secara kuantitatif dan kualitatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.